Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali teman-teman tani semua, bersama saya ya, si Ujang, yang konten saya ataupun channel saya sekarang di bidang pertanian. Khususnya ini saya berada di lahan baru saya dengan varietas kaliber. Namun seperti biasa, sebelum lanjut, si Ujang mau ngedoain kalian beserta seluruh keluarga semoga dalam keadaan sehat selalu, dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala terus, serta yang terpenting itu dijauhin dari mara bahaya. Amin Allahumma ya robbal alamin. Nah teman-teman tani semua, saya sekarang mau update lagi di lahan baru dengan varietas cabai rawit kaliber ya. Sedikit info, cabai kaliber saya sekarang memasuki usia 15 hari setelah pindah tanam ya, atau 15 HST. Kita akan lakukan pemupukan kembali ya, sesuai dari yang direkomendasikan oleh Mas Udin di usia 5, 10, dan sekarang kita akan lakukan kembali pemupukan di usia 15 hari setelah pindah tanam. Dan seperti biasa kita akan melihat sebentar untuk kondisi cabai rawit kaliber saya di usia 15 hari setelah pindah tanam. Nah seperti ini ya teman-teman tani semua, ini masih basah karena barusan kita lakukan penyiraman dahulu ya. Usia 15 hari setelah pindah tanam ini seperti ini ya perkembangannya. Ini yang lumayan bongsor ya, namun ada yang masih kecil ya seperti ini. Nah ini daun-daun baru udah mulai pada nampak ya, setelah kita lakukan 2 kali pemupukan ya di usia 5 hari, 10 hari, dan sekarang yang terakhir ya 15 hari setelah pindah tanam. Nah kita akan lihat ya untuk lahan yang sebelahnya yang sedang dilakukan ya sama bapak saya penyiraman terlebih dahulu sebelum ke pemupukan. Nah ini kita berada di lahan yang sebelahnya ya, yang ini sekitar 400 sekian, yang itu 600 ya. Jadi total ada 1062 batang cabai rawit kaliber. Yang sebelahnya juga seperti ini ya teman-teman tani semua, ini ada yang masih kecil dan ini ya. Nah ini tunas nampak ya, ini muncul bagus ini mancunya ya, 1 2 3 4 5 dan 6 sama batang utama. Nah seperti ini nih. Nah ini kalau misalnya pemupukannya tepat, nutrisi yang dibutuhkan sama tanaman di masa vegetatif seperti ini, kita tanpa lakukan potong pucuk pun tunasnya tumbuh ya ini. Nah jadi kemarin ada yang bertanya apakah itu akan potong pucuk. Tidak ya teman-teman, kita tidak lakukan pemotongan pucuk, kita lengkapi aja nutrisi, dan untuk tunas nanti akan muncul dengan sendirinya ya. Nah ini ada yang 2, kirain kemarin ini mati, namun sekarang berangsur-angsur pulih ya dari stres. Jadi gak apa-apa ya, ini banyak yang 2 tuh dari 1 lubang tanam, tapi tidak apa-apa ya. Dan ini kita belum melakukan lubang pupuk susulan dikarenakan kita meminimalisir ya dari penguapan di dalam guludan ini ya, supaya tetap dalam kondisi lembab ya si tanahnya. Tidak apa-apa ya, karena untuk lubang pupuk susulan menurut saya di umur 30 sampai 35 HST ke depan kita akan pakai lubang pupuk susulan. Kalau seperti ini masih 15 hari 20 hari kita pemupukannya masih di lubang tanam langsung ya teman-teman. Nah jadi kita masih lakukan di sini ya, karena menurut saya akarnya ini masih di dalam area sini ya. Untuk mengukur seberapa lebarnya akar udah menjalar ya, kita ukur dari daun sini aja ya. Nah berarti akar masih daerahan sini. Kalau misalnya udah lebar ke sini, baru nanti kita pupuknya di lubang pupuk susulan. Nah seperti itu ya teman-teman tani semua. Mungkin kita akan langsung aja ke bahan-bahan pemupukan di usia 15 hari setelah pindah tanam ini ya, karena saya sedang sibuk olah lahan di
lahan bawah ya, yang cabai langgeng 58 saya sekarang proses olah lahan kembali ya. Saya ubah si arah dari bedengannya. Nah seperti ini, kita langsung aja ke bahan-bahan ya. Bahan-bahannya masih ada di gubuk sana, belum saya bawa ke sini. Nah ini untuk bahan-bahan ya teman-teman tani semua, saya masih menggunakan dengan bahan yang sama ya. Ini hanya dua bahan, yang pertama pupuk fosfat dan yang kedua ini asam amino. Jadi untuk 5 hari setelah pindah tanam, 10 hari dan 15 hari kita masih memakai pupuk yang sama ya. Namun untuk 15 hari setelah pindah tanam ini, untuk dosis akan saya kurangkan ya. Kalau misalnya 5 hari setelah pindah tanam, 10 hari setelah pindah tanam, untuk ultradapnya kan itu sekitar pakai 4 sendok ya sampai 10 HST. Namun untuk yang 15 HST ini saya akan turunkan ya dosisnya jadi 3 sendok makan. Dan untuk asam amino premino di sini saya pakai 40 ml ya. Nah seperti ini. Jadi di musim kemarau seperti saat ini yang dibutuhkan itu pupuk mungkin hanya sedikit. Yang dibutuhkan itu untuk tanaman masa vegetatif ini air ya, atau rumus kimianya H2O. Nah seperti ini. Jadi kita akan langsung ke pengecekan ya. Untuk air atau tangki kocor 20 liter. Untuk pupuk ultradapnya saya pakai 3 sendok makan, dan untuk asam amino premino saya pakai 40 ml.
Bismillahirrahmanirrahim. Dia karun dia lewat. Bismillah.